Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hayati Eskom, peserta Latsar CPNS tahun 2025 Kabupaten Balangan, golongan 3, angkatan 6, kelompok 3, NDH 26, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas hari kedua asinkronus kedua tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan. Pertama, saya akan membahas mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Menpan-RB nomor 32 tahun 2020, jabatan fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama memiliki tugas utama dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem komputer dan jaringan komputer. Tugas-tugasnya mencakup pengelolaan data, pengembangan program, pengujian sistem, pemeliharaan database, dan pengembangan jaringan sesuai kebutuhan pengguna. Berdasarkan Menpan-RB nomor 32 tahun 2020, JF Pranata Komputer Ahli Pertama memiliki 64 uraian tugas. Di antaranya, yang pertama adalah mengelola katalog layanan teknologi informasi, mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi, menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data, melakukan implementasi data model, melakukan implementasi bisnis intelligence, dan lain-lain sampai dengan uraian tugas nomor 64. Dari 64 uraian tugas tersebut, saya akan mengambil 5 isu utama berdasarkan tugas pokok dan fungsi JF Pranata Komputer Ahli Pertama. Berikut ini adalah 5 isu berdasarkan tupoksi saya sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama. Yang pertama adalah belum maksimalnya infrastruktur dan jaringan. Yang kedua adalah belum tersusunnya alternatif solusi permasalahan pengelolaan data jadwal dan penggunaan olah rapat. Yang ketiga adalah belum maksimalnya maintenance berkala terhadap infrastruktur IT. Yang keempat adalah kurangnya rasa memiliki dan menjaga user terhadap device. Dan yang kelima adalah belum optimalnya pengelolaan media sosial sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan organisasi. Berdasarkan 5 isu tersebut, saya akan memprosesnya dengan cara menapis isu dengan APKL. A itu adalah aktual, P adalah problematik, K kekalayakan, dan L adalah layak. Untuk isu yang pertama, yaitu belum maksimalnya infrastruktur dan jaringan, A-nya bernilai 5, P-nya bernilai 4, K-nya bernilai 4, dan L-nya bernilai 4. Totalnya menjadi 17 dan berada di ranking kedua. Selanjutnya, isu yang kedua yaitu belum tersusunnya alternatif solusi permasalahan pengelolaan data, jadwal, dan penggunaan olah rapat. A-nya bernilai 5, P-nya bernilai 5, K-nya bernilai 5, L-nya bernilai 4, dengan total nilai 19 dan berada di ranking pertama. Untuk yang selanjutnya, yang nomor 3 itu ada berada di ranking ketiga. Nomor 4 ada berada di ranking keempat. Dan isu yang kelima berada di ranking 5. Setelah merankingkan 5 isu tersebut dengan APKL, selanjutnya saya akan memilih 3 isu dengan ranking tertinggi,
yaitu dengan analisis isu menggunakan USG. O itu adalah urgent, S seriousness, dan G adalah growth. Dengan isu yang pertama, dengan nilai O4, S4, dan G5, dengan total 13. Isu yang kedua, dengan total 14. Dan isu yang ketiga, dengan total 11. Jadi, isu yang nomor 2 berada di ranking pertama, yaitu isu mengenai belum tersusunnya alternatif solusi permasalahan pengelolaan data, jadwal, dan penggunaan aula rapat. Selanjutnya adalah analisis masalah dengan Fishbone diagram. Pada analisis masalah dengan Fishbone diagram, ada 4 M, yaitu man, material, method, dan chain. Man yaitu kurangnya koordinasi antara pihak yang berkepentingan, material yaitu belum tersedianya template untuk pengelolaan data, metode yaitu belum maksimalnya penerapan aturan baku dalam pengelolaan data, dan chain yaitu belum adanya tools digital untuk membantu dalam pengelolaan data. Setelah analisis masalah dengan Fishbone diagram, maka alternatif pemecahan masalah dari masalah utama yaitu belum tersusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data jadwal dan penggunaan olah rapat. Dari akar masalah yaitu kurangnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan, belum tersedianya template untuk pengelolaan data, belum maksimalnya penerapan aturan baku dalam pengelolaan data, belum adanya tools digital untuk membantu dalam pengelolaan data, maka alternatif pemecahan masalahnya adalah berupa membangun sistem komunikasi yang aktif dan mengadakan pertemuan koordinasi rutin untuk permasalahan kurangnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan. Alternatif berupa pembuatan template yang dapat mengelola data sesuai kebutuhan merupakan alternatif untuk masalah belum tersedianya template untuk pengelolaan data. Untuk masalah belum maksimalnya penerapan aturan baku dalam pengelolaan data, maka alternatif pemecahan masalahnya adalah menyusun SOP yang sekiranya dapat dipatuhi bersama agar penerapannya dapat maksimal. Selanjutnya, akar masalah mengenai belum adanya tools digital untuk membantu dalam pengelolaan data, maka alternatif pemecahan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan digitalisasi dengan menggunakan tools atau aplikasi. Sekian presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi saya. Terima kasih.